Kami dari kelompok 13 yang beranggota Maura Andini, Valen Karisa, dan Nathan Kurniawan akan membahas bagaimana cara mengunduh Ubuntu dari situs resmi, langkah-langkah instalasi Ubuntu ke VMware, penyesuaian spesifikasi hardware virtual machine sesuai kebutuhan, pengaturan awal dan penggunaan terminal Ubuntu, hingga mencoba fitur coding dan debugging menggunakan GCC dan GDB. Mengapa menggunakan virtual machine? Virtual machine memungkinkan kita untuk menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu perangkat tanpa mempengaruhi sistem utama. Ini sangat berguna untuk keperluan belajar, pengembangan software, atau sekedar eksplorasi teknologi baru. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendownload Ubuntu pada virtual machine. Untuk video kali ini, kami akan menggunakan VMware Workstation 17. Pertama-tama, kita memerlukan virtual machine dan saya sudah memiliki VMware Workstation 17 dan sudah terbuka. Pertama, kita perlu install file Ubuntu untuk menjadi bahan install ke VM nantinya. Jika belum punya, file tersebut bisa di-download di website official Ubuntu yang ini, dan linknya akan ada di deskripsi video ini. Lalu pencet tombol yang ada di sini dan downloadnya akan otomatis dimulai. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah mendownload ISO file Ubuntu sebelumnya di sini dan saya akan menginstalnya ke VMware. Sekarang buka VMware, lalu pencet Create a new virtual machine. Lalu pencet tombol Browse dan cari di mana file ISO Ubuntu yang tadi sudah di-download. Lalu klik Next. Full name di sini adalah sebagai display name profile kita nanti di dalam VM Ubuntu kita. Untuk username dan password akan digunakan ketika kita perlu melakukan login di dalam nanti. Kita bisa membuat nama sesuai dengan keinginan kita, tapi saya hanya akan menulis Ubuntu sebagai display name saya. Dan user untuk username dan passwordnya untuk memudahkan ketika saya perlu melakukan login nanti. Lalu kita klik next lagi. Untuk bagian ini adalah seberapa besar virtual disk yang mau disediakan untuk VM Ubuntu kita. Saya akan menggunakan 20 GB, kemudian kita bisa memilih apakah ingin menyimpan data kita menjadi satu file atau file terpisah. Menyimpan data menjadi satu file akan memberikan kita performa yang sedikit lebih baik karena data tidak terfragmentasi antar beberapa file. Filenya juga akan lebih mudah untuk diatur dan dipindahkan karena hanya dalam satu file saja. Tapi jika data yang kita simpan banyak dan size besar, bisa sulit ketika kita ingin memindahkan satu file tersebut karena ada file system yang membatasi size per filenya. Jika menyimpan menjadi beberapa file akan memudahkan kita ketika filenya besar dan ingin kita pindahkan karena krisis storage karena size file-file tidak terlalu besar karena dibagi-bagi menjadi beberapa file penyimpanan. Opsi ini lebih baik dipilih jika storage kita terbatas, tapi dengan opsi ini performa VM mungkin sedikit lebih lambat karena fragmentasi. Lalu kita klik next lagi dan ini adalah spesifikasi VM kita. Klik customize hardware untuk mengganti speknya sesuai yang kita butuhkan. Di sini kita bisa mengganti memori atau RAM-nya, dan di sini kita bisa ganti jumlah core prosesor yang ingin kita gunakan. Itu saja kedua bagian penting yang perlu kita setting sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai settingnya, klik close dan penggantian select akan tersimpan otomatis. Terakhir, klik finish untuk menginstal dan membuat VM Ubuntu-nya. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama karena akan menginstal seluruh file operating system Ubuntu untuk pertama kalinya. Ini adalah tampilan ketika semuanya sudah selesai terinstall. Ini adalah user profile
dengan display name sesuai yang tadi sudah dimasukkan. Klik saja profilnya, lalu masukkan password sesuai dengan password yang tadi dibuat. Lalu kita tunggu saja untuk loadingnya. Di sini kita bisa login untuk menghubungkan akun kita seperti Google, Microsoft, dan lainnya. Saya akan melewati bagian ini. Saya akan melewati bagian ini juga. Dan lewati juga bagian ini. Sekarang VM kita sudah siap digunakan. Kita bisa gunakan software-software yang ada di sini. Dan kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Di sini kita klik tombol titik 9 ini. Kita bisa melihat apps apa saja yang sudah terinstall dan bisa kita gunakan, seperti terminal untuk kita memulai code. Klik kanan dan add to favorites untuk menambahkan di samping, agar kita mudah cari ketika kita membutuhkannya. Di terminal ini, kita bisa gunakan Basic Linux Shell Script atau Bash Programming, seperti Touch, Write, ls, cd, dan lainnya. Sekarang saya akan mencoba membuat sebuah program C lalu melakukan compiling dan juga debug. Pertama kita cek dulu debugger kita, yaitu GDB. Caranya kita cuma perlu tulis GDB di terminal, lalu kalau kita masuk ke mode GDB seperti ini, artinya di VM kita udah terinstall GDB-nya. Habis itu kita tulis quit aja buat keluar dari GDB-nya. Lalu yang kita perlu cek juga itu compiler kita, yaitu GCC. Sama caranya kita tulis aja GCC di terminal. Kalau munculnya seperti ini, berarti GCC ini belum terinstall dan kita harus install terlebih dahulu. Cara install itu cukup tulis aja promptnya gitu dikasih ini, terus masukkan password kita, terus klik enter. Itu password kita emang tidak muncul, jadi kalau udah ketik passwordnya langsung bisa enter aja. Kemudian tulis Y dan klik enter. Sekarang tunggu aja sampai install selesai. Ya sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil install GCC-nya. Sekarang saya akan membuat kode bahasa C dan mengompil dan juga debug. Kita bisa buat saya dengan prompt touch dan juga nano di terminal, tapi biar gampang saya akan menggunakan text editor supaya ya lebih mudah dilihat dan simple juga. Pertama kita cari dulu text editornya di program yang ada, lalu kita add to favorit aja. Kemudian kita buka dan kita tulis kode yang kita mau. Saya akan menulis kode hello world simple saja. Kemudian save, lalu berikan nama sesuai yang diinginkan. Saya akan cek nama test.c. Jangan lupa untuk menulis .c di belakang agar file yang di save itu jadi file C, bukan hanya text file biasa. Kalau udah tutup aja text editor. Ini seperti yang bisa dilihat, filenya udah saya simpan, tadi saya simpan di desktop, ini udah tersimpan. Sekarang buka lagi terminal kita dan cari file yang kita mau compile dan debug. Kita cari pakai ls dan juga cd kalau belum ketemu. Kalau kita tulis ls terus di daftar yang muncul di situ udah ada file kita, dari kita udah di directory yang benar di terminal. Sekarang untuk mulai compile tulisnya gcc, tapi selanjutnya diikuti oleh nama file kita, dimana punya saya adalah test.c, lalu script o dan tulis apa nama output yang kita inginkan. Saya akan menyimpan nama outputnya juga test. Kemudian kita run compile dan setelah itu kita akan debug kodenya dengan GDB. Pada folder yang sama, seharusnya ada file baru hasil dari compiling kita. Di sini ada punya saya dengan nama test. Sekarang kita akan masuk ke GDB-nya, tulisnya GDB lalu enter. Kemudian tulis file, dilanjutkan dengan nama file kita. Sehingga prompt saya harusnya adalah file test, karena nama file saya tadi adalah test. Setelah GDB selesai membaca file, kita tulis saja run untuk kodenya dijalankan. Setelah run, nanti output programnya akan muncul di sini,
Dimana program saya tadi kan print hello world, jadi di sini outputnya hello world. Lalu jika kita tulis help, kita juga bisa lihat prompt apa saja yang ada di GDB ini buat kita cari tahu detail-detail dari hasil debug kita, seperti address-nya, terus next step, dan lain-lainnya juga bisa. Jadi, itulah cara kita bisa menginstal Ubuntu pada virtual machine menggunakan VMware Workstation 17. Dan kami sudah menunjukkan cara menggunakan GCC dan GDB untuk compile dan debug. Sekian dari video tutorial ini, terima kasih sudah menonton.